Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Inaya dari kelas 11 MIPA 2. Sini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah nabi dan rasul ke-10 yang wajib diimani. Nabi Yakub meneruskan dakwah orang tuanya, Nabi Ishak alaihissalam, dan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yakub juga mewariskan dakwahnya kepada sang anak Nabi Yusuf alaihissalam. Yakub besar bersama saudara kembarnya yang bernama Isu. Mereka hidup rukun hingga muncul perselisihan dan Yakub diminta untuk menemui sang paman yang bernama Laban. Ishak juga mengirimkan pesan agar Yakub belajar dan menikah dengan anak sang paman. Yakub menempuh perjalanan yang berat, melewati gurun pasir disertai angin dan badai yang kencang. Sepanjang perjalanan Yakub selalu berzikir dan berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saat tiba di Padan Aram, Yakub langsung mencari rumah paman Laban. Yakub berhasil menemui rumah Laban setelah diminta mengikuti perempuan cantik yang merupakan anak dari Laban. Yakub disambut dengan hangat. Saat berbincang, Yakub menyampaikan pesan ayahnya untuk dinikahkan dengan anak Laban. Laban memiliki 2 anak perempuan yang cantik, Laia dan Rahil. Laban menerima permintaan itu, tapi dengan syarat mas kawin berupa bekerja selama 7 tahun di peternakannya. Setelah 7 tahun bekerja, Yakub pun mengutarakan permintaannya untuk menikah dengan Rahil. Namun Laban menyebut Yakub tidak bisa menikahi Rahil karena memiliki kakak yang belum menikah. Oleh karena itu, Yakub mesti menikahi Laia terlebih dahulu. Yakub baru boleh menikahi Rahil jika dia bekerja 7 tahun lagi di peternakan. Yakub pun mematuhi permintaan pamannya. Dia menikah dengan Laia dan bekerja 7 tahun lagi untuk menikah dengan Rahil. Di masa itu menikahi kakak dan adik masih diperbolehkan. Setelah menikah dengan Laia dan Rahil, Nabi Yakub menikahi 2 perempuan lain, yaitu budak Laia dan Rahil. Dari 4 istrinya itu, Yakub dikaruniai 12 anak. Dari istrinya Rahil, lahir anak ke-11 yang diberi nama Yusuf. Setelah itu, lahir pula Bunyamin yang merupakan anak ke-12. Nabi Yakub memberikan perhatian dan kasih sayang yang sama untuk semua anak-anaknya, termasuk 2 yang paling bungsu, Yusuf dan Bunyamin. Namun, pada Yusuf dan Bunyamin, Yakub melihat kelebihan dibandingkan 10 anaknya lainnya. Anak-anak yang lain pun merasa Yakub lebih sayang pada Yusuf dan Bunyamin. Mereka kerap memerintah Yusuf dan Bunyamin. Hingga pada suatu hari Nabi Yakub memanggil anak-anaknya dan berpesan untuk tidak berlaku zalim pada saudaranya sendiri. 10 anak Yakub tak terima dengan nasihat ayahnya karena merasa dituduh menzalimi saudara mereka. Suatu ketika Yusuf mendatangi Nabi Yakub dan menceritakan mimpi yang baru didapat. Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan, dan 11 bintang yang bersujud kepadanya. Nabi Yakub menjelaskan mimpi itu adalah pertanda baik, bahwa pada suatu hari Yusuf akan diangkat sebagai seorang nabi. Yakub lalu mulai banyak mengajarkan Yusuf ilmu-ilmu agama, tapi ini justru menimbulkan kecemburuan anak-anak lainnya. Kecemburuan itu membawa anak-anak Nabi Yakub mencelakakan Yusuf. Saat mengembara, Yusuf dibuang ke dalam sumur tua yang kering. Ke-10 anak itu lalu melapor kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam oleh serigala dan terpisah dari mereka. Mendengar cerita anaknya, Nabi Yakub bersedih hati. Dia terus-terusan berdoa untuk keselamatan Yusuf. Bertahun-tahun berlalu hingga kekeringan menerpa Palestina. Nabi Yakub lalu memerintahkan anaknya untuk mengunjungi Mesir untuk mencari bahan makanan. Setibanya di Mesir, anak-anak Nabi Yakub bertemu dengan penasihat Raja Mesir, yang ternyata adalah saudara mereka, Yusuf. 10 saudara itu tak sadar mereka sedang berhadapan dengan Yusuf. Kala itu Yusuf diselamatkan saudagar yang melintas di sumur tua itu. Yusuf lalu memberikan bahan makanan yang berlimpah kepada saudaranya. Dia berpesan jika kehabisan, mereka boleh kembali datang dengan syarat membawa adik bungsu mereka, yaitu Bunyamin. Saat makanan telah habis, 10 kakak tertua itu kembali meminta izin kepada Nabi Yakub untuk pergi ke Mesir sambil membawa Bunyamin. Namun Nabi Yakub takut hal yang sama pada Yusuf menimpa Bunyamin. Bagaimana aku akan mempercayakannya kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya kepada kamu dahulu, kata Nabi Yakub sesuai surat Yusuf ayat 64.
Anak-anak Nabi Yusuf memohon dan berjanji akan menjaga Bunyamin. Yakub pun mengizinkan Bunyamin pergi. Di Mesir, Bunyamin bertemu dengan Yusuf. Yusuf pun mengaku kepada saudaranya bahwa dia adalah adik yang dibuang ke sumur. 10 kakak itu meminta maaf kepada Yusuf. Yusuf pun meminta kakak-kakaknya untuk kembali ke Palestina untuk membawa ayah mereka dan bersama-sama untuk tinggal di Mesir. Setibanya di Palestina, anak-anak Nabi Yusuf memanggil ayahnya. Mereka lalu menyampaikan pertemuan dengan Yusuf dan meminta maaf kepada ayahnya. Nabi Yakub berkata ia telah memohon kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa anaknya. Yakub ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Yakub sesuai dengan surat Yusuf ayat 98. Nabi Yakub ikut bersama anak-anaknya mengunjungi Mesir. Yakub dan anaknya Yusuf pun bertemu kembali dengan suasana yang haru. Dari kisah Nabi Yakub ini dapat diketahui bahwa Nabi Yakub adalah contoh teladan seorang ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Nabi Yakub mendidik anak-anaknya untuk saling menjaga dan menyayangi satu sama lain. Nabi Yakub adalah orang yang sangat sabar mengajarkan kepada anaknya untuk saling menyayangi satu dan yang lain. Yakub tidak pernah marah kepada anaknya, tetapi ia selalu menasehati untuk berbuat kebaikan. Yakub juga selalu mendoakan anak-anaknya agar diampuni Allah. Yakub terus berdoa untuk kebaikan anak-anaknya untuk menjadi orang yang lebih baik. Kisah Nabi Yakub alaihissalam patut dijadikan teladan bagi setiap orang tua, terutama para ayah. Sekian video penjelasan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam Widyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ima Widyaningsih dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan di Sungai Nil. Terdapat dalam Quran surat At-Toha ayat 39. Jadi ceritanya begini. Suatu malam, Raja Mesir Fir'aun bermimpi. Seorang anak dari Bani Israel melompat ke kepalanya lalu memecahkan mahkota yang sedang dikenakannya. Ia terkejut dan terbangun. Esok harinya, seorang penafsir mimpi yang pandai berkata, di Mesir akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak dapat menghancurkan kekuasaan baginda raja. Maka Fir'aun memerintahkan pembantaian setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Bayi-bayi itu dikuburnya hidup-hidup. Yukabat, seorang wanita keturunan Bani Israel yang baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki, menangis. Ia takut anaknya akan dibunuh oleh tentara Mesir yang datang. Tapi Allah memberinya ilham. Bersama seorang putrinya, diam-diam ia membawa bayinya ke tepian Sungai Nil. Di sana bayi kesayangannya itu lalu dihanyutkan. Keranjang berisi bayi mungil itu berayun-ayun terbawa arus sungai. Keduanya mengikuti kemana arah keranjang itu mengalir. Ternyata hanya memasuki istana Fir'aun. Ibu dan putrinya itu menjadi sangat gelisah dan ketakutan. Keduanya lalu berdoa kepada Allah agar menyelamatkan sang bayi. Bahkan kakak perempuan sang bayi menjadi khawatir ketika ia melihat keranjang yang berisi adiknya dilihat oleh permaisuri Fir'aun yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai beserta para dayangnya. Permaisuri yang bernama Asya itu lalu meminta seorang dayang mengangkat keranjang tersebut ke daratan. Permaisuri berseru kagum ketika melihat isi keranjang itu ternyata seorang bayi yang mungil. Wah, bayi ini lucu sekali, katanya berseru. Lalu coba mengangkatnya, lihat ia tersenyum kepadaku, serunya lagi. Mendadak, masuklah Fir'aun dengan langkah tergesa-gesa. Tiba-tiba sang bayi pun menangis. Asya, kenapa kau memungut bayi Bani Israel? Bentak Fir'aun. Bunda Asya berkata dengan air mata berlinang sambil menyodorkan bayi. Bayi ini telah menjadi buah hatiku dan akan menjadi buah hatimu. Kenapa kita tak mengangkatnya menjadi putra kita? Bukankah selama ini kita tak mempunyai anak? Lama Fir'aun memandang bayi kecil itu, ia tak tega menyakiti hati istrinya. Akhirnya tanpa mengucapkan apa-apa, Fir'aun pun pergi. Bayi itu diberi nama Musa. Anehnya ia tidak mau disusui siapapun. Bunda Asya sampai kebingungan. Tiba-tiba datang kakak perempuan Musa. Dengan takut-takut
Ia berkata, "Maukah baginda hamba tunjukkan seorang ibu yang biasa menyusui dan memelihara bayi dengan baik?" Bunda Asya mengangguk. Maka datanglah Bunda Yukabad. Begitu bertemu ibunya, Musa kecil langsung menyusu dengan lahap. Bunda Yukabad segera diangkat menjadi pengasuh Musa, akhirnya kembali ke pangkuan ibunya. Part selanjutnya, Nabi Musa alaihissalam bertemu Tuhan. Menjelang tengah malam, Musa dan sahabatnya, yaitu Syafira yang tengah menuju ke Mesir, tiba-tiba di Bukit Sinai, angin malam padang pasir yang dingin membuat tubuh menggigil. Syafira kedinginan. Musa membimbingnya ke balik batuan besar. Tiba-tiba Musa terhenyak. "Aku melihat api," serunya. "Tunggulah di sini, aku akan ke sana dan mengambil api sedikit agar badanmu hangat kembali." Cahaya api tadi berkedip-kedip, begitu dekat membuatnya terkejut dan takut. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah pohon yang bercahaya lembut. Lalu didengarnya firman Allah, "Sesungguhnya Tuhan aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku." Quran Surat At-Toha ayat 14. Lalu Allah berfirman, "Lemparkanlah tongkatmu ya Musa." Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Begitu menyentuh tanah, tingkat Nabi Musa menggelepar dan berubah menjadi seekor ular yang amat besar. Ular tersebut mendesis keras dan merayap cepat ke sana kemari sambil memamerkan sepasang taringnya yang panjang. Rasa takut mencekam Nabi. Tanpa sadar ia berlari mundur. "Peganglah ia dan jangan takut," firman Allah lagi. "Aku akan mengembalikannya seperti semula." Nabi Musa memegang ular raksasa itu dan dalam sekejap ia kembali menjadi tongkat. "Sekarang masukkan kedua tanganmu dalam ketiak, niscaya kamu akan melihat sesuatu," perintah Allah lagi. Nabi Musa melakukannya dan ketika dia mengeluarkan kembali tangannya, tangan itu bercahaya putih kemilau. Subhanallah, itulah beberapa mukjizat Allah untuk Nabi Musa. Kemudian Allah memberi tugas berat untuk Musa. Allah memerintahkan Musa menjumpai Fir'aun yang kafir. Nabi Musa alaihissalam bertarung dengan penyihir. Quran Surat At-Toha ayat 57-76. Matahari pagi baru saja meninggi. Banyak sekali rakyat Mesir berkumpul di tepi tanah datar yang luas. Fir'aun ada di antara mereka sambil duduk di atas singgasana emas bernaung tenda yang megah dan indah. Tukang-tukang sihir Fir'aun berbaris di hadapannya. Wajah mereka bengis, di mulut mereka terdapat senyuman ejekan. Serentak dan bertubi-tubi tukang sihir itu melemparkan tali ke tanah. Nabi Musa terhenyak ketika puluhan tali itu berubah menjadi ular-ular yang mendesis dan bergerak maju ke arahnya. Nabi Musa mundur beberapa langkah, sementara ular-ular tukang sihir itu mengejar dengan cepat. Tetapi Allah menenteramkan hati sang Nabi dengan menurunkan firman ke hati Nabi Musa, "Jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang akan menang." Hati Nabi Musa menjadi mantap. Lalu beliau melemparkan tongkatnya ke tengah kerumunan ular. Tukang-tukang sihir kalah telak. Mereka mengakui kebenaran Nabi Musa dan membuat pernyataan, "Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun." Fir'aun teramat murka. Tukang-tukang sihir itu pun dibunuh dengan kejam, tetapi Allah mengampuni mereka, mengampuni semua kesalahan mereka dan akan memasukkan mereka kelak ke dalam surga. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. "Kita akan tersusul," terdengar jerit panik di mana-mana. Tetapi Nabi Musa berkata dengan amat tenang, "Tidak, kita tak akan tersusul. Ingat, Allah selalu bersama kita dan Dialah yang akan memberi petunjuk dan pertolongan." Keadaan bertambah gawat ketika turun firman Allah yang memerintahkan Nabi Musa memukul lautan. Maka sang Nabi mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan memukul laut sekuat tenaga sambil menyeru keagungan Allah. Dengan izin Allah, perlahan-lahan laut merah terbelah. Suara menggemuruh menggaung ke langit. Air laut membentuk dinding yang tinggi
Di antara dua dinding itu terbentang jalan lurus yang lebar. Tanpa membuang waktu, Nabi Musa dan para pengikutnya menyeberang melalui jalan tersebut. Fir'aun dan pasukannya benar-benar terpana. Pasukan kereta kuda itu berhenti dengan mulut ternganga, lalu kuda-kuda meringkik ketakutan. Para prajurit pun mulai gelisah, dicekam rasa ngeri. Melihat itu, amarah Fir'aun menggunung. "Serbu!" pekiknya melengking. Dengan ragu-ragu, seluruh pasukan Fir'aun mengikuti pimpinannya melalui laut yang terbelah. Saat itu Bani Israel telah menyeberang dan melihat dengan cemas pada pasukan Mesir yang datang menyerbu. Tiba-tiba Allah menurunkan azabnya yang sangat dahsyat. Lautan yang tadi membelah tiba-tiba menyatu kembali. Fir'aun dan seluruh pasukannya tergerus jutaan ton air laut. Mereka binasa semua. Setelah Fir'aun binasa, Nabi Musa dan pengikutnya ke Palestina. Mereka singgah ke sebuah perkampungan besar yang penduduknya menyembah berhala. Nabi Musa memperingatkan, "Kalian telah melihat Fir'aun ditenggelamkan, mengapa kalian masih percaya juga berhala? Kalau begitu, perlihatkan wujud Allah kepada kami, barulah kami akan bermain." Seru mereka kurang ajar. Seketika itu pula petir menyambar dengan suara amat keras. Beberapa pembangkang tergeletak pingsan. Ketika sadar kembali, mereka tak lagi berani menuntut. Ketika rombongan melintasi padang yang gersang, mereka mengeluh kepanasan. Allah pun mengirim awan untuk menaungi, dan mereka mengeluh kehausan. Nabi Musa diizinkan Allah memukul sebuah batu. Dari batu itu memancar 12 mata air. Bani Israel pun bisa menghilangkan dahaga. Maka Allah menurunkan manna, sejenis makanan manis, dan salwa, sejenis burung puyuh. Tetapi ketika bosan, Bani Israel meminta makan yang lebih enak lagi. Mereka benar-benar orang yang tidak pernah bersyukur. Nabi Musa alaihissalam, turunnya kitab Taurat, Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 44-46. Allah menurunkan sebuah kitab suci Taurat kepada Nabi Musa. Untuk menerima kitab suci ini, Nabi Musa diperintahkan pergi ke Gunung Tur. Sebelum berangkat, beliau berpesan kepada Nabi Harun, "Gantikan aku memimpin umat ini, dan bimbinglah mereka, wahai Harun." Nabi Harun mengangguk, dan berangkatlah Nabi Musa. Di Gunung Tur, sang Nabi berpuasa selama 40 hari, dan beliau menyempurnakan 10 hari lagi. Dalam keadaan suci itulah Nabi Musa menerima kitab Taurat dan bercakap-cakap dengan Allah, itu langsung dengan Allah, terdorong oleh rasa cinta yang amat besar. Nabi Musa memohon, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu agar aku bisa memandangmu." Allah berfirman, "Musa, engkau tak akan dapat menatap langsung keagunganku, tetapi lihatlah gunung itu hancur luluh." Ketika cahaya keagungan Allah turun, dan sang nabi pun pingsan seketika melihat kejadian sedahsyat itu. Selama kepergian Nabi Musa alaihissalam, umatnya itu menjadi murtad. Umat Nabi Musa kembali kepada ajaran nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala dan membuat kerusakan di muka bumi dengan meminum khamar. Ketika Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dan melihat perbuatan mereka yang sesat itu, murka dan duka citanya bukan kepalang. Yang meminta penjelasan Nabi Harun atas ketidakmampuannya menjaga umatnya. Padahal Nabi Harun telah diberi amanat oleh Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Samiri, ia pandai membuat patung sapi betina dari emas, kemudian dimasukkannya segumpal darah dari bekas telapak kaki kuda malaikat Jibril, sehingga patung itu dapat bersuara. Ia gunakan itu untuk tujuan yang jahat. Dulunya Samiri adalah tukang sihir. Nabi Musa menjadi sangat marah dan mengusir Samiri dari golongannya. Samiri termasuk orang yang murtad. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengajak kepada kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada agama Allah, serta meninggalkan sembahannya itu mereka yang berupa patung anak sapi emas itu.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.